biasa dilaksanakan pada bulan Sapar setiap tahunnya. Diambil pada Rebo terakhir. Kalau adat yang bisa diikuti Rebo Kliwon, tapi kita lentur mengikuti perkembangan, jadi untuk supaya mudah semua pihak bisa menerima, kita laksanakan pada Rebo terakhir. Awalnya namanya Kenduren itu sejak sebelum RI, sejak zaman kerajaan, karena sungai ini dulunya ini belum ada bendungan, terus dibuat bendungan secara manual yang diprakarsai oleh Mbah Bey Kayangan dengan sekabatnya Somoiton dan Yai Diro yang dimakamkan di sebelah selatan sungai ini, untuk merintis bersama-sama dengan masyarakat sekitar ini untuk membuat bendungan secara manual untuk memenuhi kebutuhan irigasi untuk sawah baru. Selesai membuat bendungan itu pada bulan Sapar, sehingga mengadakan syukuran telah selesainya membuat bendungan secara manual. Pada saat membuat syukuran itu yang memprakarsai Mbah Bey Kayangan itu tidak ada, dari kesahabatnya memberikan informasi bahwa Mbah Bey Kayangan sudah lama mertopo di puncak ini, belum dinamai. Setelah beberapa hari kemudian tidak nampak, sepakat dari masyarakat itu memberi kesan nama, berarti Mbah Bey itu mukso sakragane, yang di istilahnya Mekayangan. Terus sejak itu dinamai Bendung Kayangan. Bendungan tetap tiap tahun dibuat secara manual, tiap bulan Sapar selesai terus karena nanti pada musim hujan itu larut kena banjir. Nanti bulan Sapar menjelang air jarang banjir, buat lagi terus. Zaman pemerintahan Belanda masuk, dibuat bendungan secara permanen. Ini bekasnya, ini dulu kedalamannya tidak terukur, jadi tidak tahu kedalaman, karena tidak ada orang berani sini kan, pintunya air di atas, lewatnya aliran ke sawah lewat atas, jadi satu-satunya irigasi yang bisa mengairi sawah secara teknis Kulon Progo Utara ini. Belum ada selokan kali bawang. Di Pendoworejo itu dulu memang rejo beneran. Sampai numpuk penuh seperti ini, sehingga pada tahun 2005 kita mulai merintis sama teman-teman, termasuk ya Pak Yemujiman, dan ada bantuan dari teman-teman seniman Yogyakarta, sebagainya, mengadakan kegiatan di sini untuk saparan ini dikemas, maksudnya agar lebih semarak, tapi kenduri ini tetap tidak menghilangkan rohnya, karena terutama untuk saparan bendungan irigasinya ini sebagian masih bisa dilanjutkan, dan juga yang Jaran Kepang ini adat dari semua kelompok jatilan yang ada di Purworejo ini. Kalau mulai bulan Suro sampai Sapar itu dimandikan di sini. Nah, ini kita lanjutkan itu terus dikemas sejak tahun 2005 sampai sekarang ini tetap. Namun pada hari ini karena sama-sama kita mengikuti aturan protokol kesehatan, kita laksanakan secara sederhana. Saya kira itu jadi tujuan utama kenduri ini, merupakan untuk mempersatukan, mengucapkan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, melestarikan lingkungan, juga bisa sebagai ajang kembul sewu dulur, itu saling silaturahmi. Jadi ada 3 hal pokok: hubungan kita dengan Tuhan bersyukur, hubungan kita dengan sesamanya saling silaturahmi, hubungan dengan alam lingkungannya untuk melestarikan bendungan ini semoga bisa kembali seperti dulu untuk bermanfaat dan akan mendukung kemampuan irigasi Kali Bawang. Itu saja.
Terima kasih. Ya, kalau untuk Guyang Jarannya itu sebenarnya ada filosofi apa Pak di situ? Kenapa harus di sini? Ya. Guyang Jaran itu filosofinya karena pada bulan Suro itu kan bulan awal untuk bulan Jawa, sehingga semua niat itu pada awal ini kita mulai dengan resik, bersih dirinya, bersih diri juga diwujudkan dalam beberapa hal, benda-benda yang mungkin itu merupakan properti, merupakan atribut seperti keris, tombak, dan lain-lain, sampai ke alat-alat kesenian, ada wayang, gamelan, termasuk jaran kepang. Ini mulai bulan Suro sampai Sapar ini kebiasaannya. Kenapa jaran kepang pada bulan Sapar? Untuk yang bulan Suro ini yang berupa besi aji, tosan aji, yang untuk alat-alat kesenian ini mungkin belakangan sehingga sampai bulan Sapar. Waktu itu bersamaan dengan pelaksanaan di Saparan ini bulan ya. Jadi untuk Guyang Jarannya ini sehingga tidak hanya masyarakat Pendoworejo, dari Ponorogo pernah di sini ikut Guyang Jaran, walaupun tidak bulannya tidak mesti dapat, tapi kita juga melayani. Ini maksudnya. Jadi kenapa dikayangan? Karena yang kalau musim kemarau yang ada gedungnya itu di sini ya di sini, yang lainnya tidak memenuhi syarat untuk Guyang, karena Guyangnya harus atraksi sambil promosi dan lain-lain, tidak sekedar seperti nyuci barang, tapi ya atraksi. Pasir Bukit Loji Nawi adanipun iki mari luhur neng seprono saprete. Kami atas nama pemerintah daerah mengapresiasi dan derek Mangayu Bagio dan ikut bersyukur hari ini masyarakat Pendoworejo masih tetap konsisten untuk melaksanakan tradisi kenduri Rebu Pekasan Kembul Sewu Dulur dan sekaligus juga Guyang Jaran Kepang. Ini merupakan tradisi yang punya makna sangat lengkap ya, bermacam-macam makna, ajaran, tuntunan bagi masyarakat maupun generasi penerus. Kenduri ini perwujudan dari bahwa kita itu makhluk yang maha kuasa, yang kemudian menyampaikan rasa syukur maupun permohonan keselamatan dan lain sebagainya.
kegotong royongan, guyub rukun bersama-sama. Ini adalah kultur yang harus tetap kita pelihara. Keguyub rukunan bersama-sama melaksanakan kenduri ini adalah perwujudan keguyub rukunan, maupun bagaimana kita merasa bahwa kita itu dititahkan oleh Yang Maha Kuasa, sehingga kemudian menyampaikan doa rasa syukur, terima kasih kepada Yang Maha Kuasa, dan sekaligus juga masih mohon keselamatan. Di samping itu, ada tradisi ini dilaksanakan di tengah sungai, di alam. Itu artinya kita ini juga menyayangi alam, mencintai alam, sehingga tentu ada konsekuensi bagi kita untuk ikut menjaga alam ini dengan baik, melestarikan alam. Cinta kita pada alam ini sebenarnya sudah merupakan salah satu dari perintah Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa memberi istilahnya pawitan berupa alam dan segala isinya ini harus kita pelihara dan kita daya gunakan untuk kita. Selanjutnya masih ada makna lagi bahwa Guyang Jaran ini merupakan bagian dari budaya. Jaran yang dimaksud jaran kepang ini kan bagian dari sarana untuk berkesenian. Jatilan ini adalah kesenian rakyat, sehingga memang lebih tepat pentasnya di alam terbuka kesenian rakyat ini. Kalau berada di dalam gedung kurang tepat ya. Memang bisa saja, boleh saja, tapi karena ini kesenian rakyat lebih mempublish kalau di ruang terbuka, justru seperti sekarang ini di tengah sungai ini. Budaya, saya berkali-kali menegaskan, budaya itu jati diri sebuah bangsa. Kalau kita tidak mampu memelihara budaya kita, ya siap-siaplah kita ini kehilangan jati diri sebagai sebuah bangsa. Nah, oleh karena itu tentu itu kita tidak kehendaki kita kehilangan jati diri sebagai sebuah bangsa ini, maka budaya harus kita pelihara. Nah, kami sangat mengapresiasi karena warga masyarakat ini telah dengan kesadarannya sendiri ritual rutin setiap tahun menyelenggarakan tradisi ini. Jadi meskipun ini tradisi ini diturunkan oleh nenek moyang sejak dulu, tapi menurut sekarang di era sekarang ini tetap relevan untuk bagaimana kita memelihara kegotong royongan, kerukunan, kekompakan, keguyub rukunan, bagaimana kita tetap sadar bahwa kita ini dititahkan oleh Yang Maha Kuasa, bagaimana kita sadar bahwa alam ini harus kita pelihara dengan sebaik-baiknya. Kalau kita mencintai alam, insya Allah alam juga ganti membalas kecintaannya pada kita. Allahumma firli